Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita buka dulu dengan berdoa bersama. Mas Surani memimpin doa pembuka kegiatan pembelajaran pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa pembuka pada kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian haji, kemudian dasar-dasarnya haji. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan haji. Ya, tujuan pembelajaran hari ini dengan melalui daring ini kita peserta didik bisa memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan ibadah haji dengan baik. Nanti untuk diskusi kita bagi dua kelompok saja karena pesertanya juga enggak terlalu banyak. Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nanti kita diskusi bersama-sama. Mudah-mudahan dari diskusi itu kita bisa mendapatkan ilmu dari ketentuan ibadah haji ini. Baik, untuk penilaian nanti ada penilaian sikap sosial, sikap spiritual, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Nanti saya share di WA untuk yang pengetahuan. Selanjutnya kita langsung ke kegiatan inti saja. Untuk mengawali kegiatan inti, mari kita perhatikan video yang berikut ini. Nanti kita komentari. Nah, sudah dilihat tadi video yang pertama. Sekarang bagaimana pendapat anak-anak tentang video tadi itu, gambar kegiatan apa atau lokasi di mana gitu. Silakan Mas Agus, coba apa? Oh, melakukan wukuf di Padang Arafah, Ustadz. Ya, bagus. Wukuf di Padang Arafah. Dilaksanakan tanggal berapa, Mas Agus? Tanggal 9, Pak. Batasnya sampai tanggal berapa, coba? Waduh. Maksudnya waktunya. Waktunya mulai terbitnya matahari sampai menjelang terbenamnya matahari. Kalau nggak salah, Pak. Ya. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Coba Pak Mas Surani, tanggapannya gimana? Apa sudah betul yang dikatakan Mas Agus? Kira-kira betul, Pak. Baik. Jadi Pak Guru jelaskan ya. Ya Pak. Dari segi waktu, kalau wukuf itu sejak tergelincirnya matahari atau apa ya? Waktu zuhur ya. Ya Pak. Waktu zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar hari nahar atau tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi ya tidak harus dari
dari waktu itu secara keseluruhan. Biasanya jamaah haji itu sudah berpindah ke Musdalifah pada malam hari raya Idul Adha atau hari nahar itu, gitu ya. Baik, bagus. Kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Simak video berikut ini. Itu kegiatan apa, anak-anak? Tawaf, Pak Haji, Pak Guru. Oh iya, betul, tawaf. Tawaf dilaksanakan di mana? Coba tadi siapa yang jawab? Pak, saya Pak Guru. Oh iya, di mana? Dilaksanakan di Mekah, di Ka'bah. Di sekitar Ka'bah, iya. Ya. Dimulai dari mana dan berakhir dari mana? Dimulai dari apa itu? Hijr Ismail. Pak Guru jelaskan ya. Tawaf itu Ya, Pak. dilaksanakan kegiatan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad atau garis yang lurus dengan Hajar Aswad gitu ya. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir nanti di Hajar Aswad itu. Ya, baik, Pak. untuk yang ketiga saya tampilkan untuk dikomentari video apa ini. Baik, ini kegiatan apa tadi, teman-teman? Coba. Sa'i, Pak. Sa'i, Pak Guru. Sa'i, Pak. Sa'i, betul, Bu Mbak Ria. Coba sa'i itu dilakukan dari mana sampai mana? Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Pak. Bukit Marwah. Pak, sampai Bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Cara ngitungnya 7 kali bagaimana? Mas Surani tahu? Dari Bukit Sofa, Pak. Dan Ya, terus? diakhiri di Marwah, Pak. Bukit Marwah. Cara ngitungnya berarti bagaimana? Dari Sofa ke Marwah, balik lagi. Ya, Pak. Jadi kegiatan sa'i ini dimulai dari Bukit Sofa sampai ke Marwah 7 kali. Dihitungnya, cara menghitungnya dari Bukit Sofa ke Marwah sekali, terus Marwah ke Sofa sekali, begitu seterusnya sampai 7 kali. Jadi mulainya dari Bukit Sofa, finishnya atau terakhirnya sampai Bukit Marwah. Setelah kegiatan sa'i itu apa kegiatannya? Bu Ila tahu nggak? Belum tahu, Pak. Saya Oh, cuma ya. kan nggak belajar. Baik, biar kita pelajari bersama tata urutnya haji. Ini juga ada gambar-gambar yang bisa kita komentari. Baik, kita pelajari dari awal. Ini apa namanya, anak-anak? Berpakaian ihram. Dan Islam. Betul, berpakaian ihram atau ihram itu ya. Ihram itu mulai berniat untuk melaksanakan haji. Kalau syarat-syaratnya pakai pakaian ihram bagi laki-laki bagaimana? Coba Mbak Ila. Pakaiannya dalam bentuk lembaran kain, Pak G. Iya, Terus berapa lembar? dibalikkan ke tubuhnya. Berapa lembar, Pak? Saya belum tahu. Oke. Mbak Ria,
Tahu? 1 lembar mungkin ya Pak. Satu Kalau lembar satu nanti lembar sulit nggak terlalu memakainya. tipis, Pur ya, Mbak Ria. 2 lembar mungkin. Saya enggak belajar Pak. Tadi Oh malam ya, di rumah mati lampu. baik, saya jelaskan. Eh, ini pakaian ihram bagi laki-laki memakai 2 lembar kain yang tanpa jahitan ya. Yang Kalau satu dijahit nggak dijadikan boleh toh, Pak? nggak boleh. Nggak Nah, boleh. Harus ya seperti itu ya. harus itu syarat. Yang satu dipakai untuk seperti sarung itu, lalu dikasih apa ya, sabuk biar tidak melorot. Kalau melorot kan bahaya ya. Terus yang kedua diselempangkan itu seperti itu. Kalau yang perempuan bagaimana? Coba Bu Musarafah, ada nggak nih? Ada Pak. Ya, kalau yang perempuan pakai apa? Kayak yang digambar itu Pak. Apa namanya? Pakai gamis ya Pak. Pakai kerudung. Pakai kerudung. Baik. Pakai mukena ya, pakai pakaian jahit boleh. Mbak Suwarmi tahu tidak boleh yang harus dilakukan oleh perempuan ketika berhaji dari segi pakaian. Ayo, ada yang tahu? Cadar Pak. Tidak boleh pakai Cadar, cadar. betul. Tidak pakai cadar, tidak boleh menutup Betul ya. muka gitu ya. Tidak Jadi boleh, harus wajahnya terbuka. Baik, kita lanjutkan. Ini apa anak-anak? Wukuf. Wukuf Berdoa ya betul. Pak. Di mana? Di Padang Arafah Pak. Ya, betul. Wukuf di Padang Arafah. Jadi anak-anak, wukuf itu adalah rukun haji yang harus ada, dilaksanakan oleh melaksanakan haji. Harus ada di Arafah. Kalau tidak datang di Arafah, maka hukumnya batal hajinya gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang seterusnya. Kalau ini kegiatan apa anak-anak? Menginap Pak. Menginap. Itu pada Menginap waktu malam. Tempatnya di mana? Di Mina Pak. Di Mina. Ada yang lain lagi yang berpendapat di mana? Khalifah, Pak. Musdalifah, betul Pak Mas Surani, betul. Menginapnya di Musdalifah. Kapan menginap di Musdalifah? malam. Mabit di Musdalifah itu dilakukan ketika sudah selesai wukuf, lalu kegiatan berikutnya adalah mabit di Musdalifah. Waktunya malam hari Idul Adha atau Yaumun Nahar, berarti malam tanggal 10. Kalau kita di sini takbiran ya. Kalau di sana mabit di Musdalifah ini. Kegiatannya di Musdalifah apa? Siapa yang tahu? Mencari batu Dapat. kerikil, Pak. Tepat sekali. Mencari batu kerikil untuk melempar jumroh. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Kalau ini kegiatan apa, anak-anak? Melempar jumroh, Pak. Melempar jumroh, betul. Siapa tadi yang jawab? Mbak Ila Pak. Oh, Mbak Ila, pinter ternyata Mbak Ila. Tanggal berapa kalau yang tahu? Siapa yang tahu? Tanggal berapa? Jumroh Aqobah loh. Ayo, Tanggal siapa 10, yang tahu? Tanggal 10 Zulhijjah, betul. Baik, Pak Guru jelaskan ya. Waktu paling istijabah untuk melempar jumroh Aqobah yang termasuk rangkaian ibadah haji ini adalah waktu duha. Tetapi biasanya kalau jamaah haji Indonesia itu memilih waktunya setelah habis zuhur ben selo. Setelah melempar jumroh Aqobah, kegiatan berikutnya apa? Kegiatan berikutnya ini yaitu apa anak-anak ini? Tahalul ya Pak. Tahalul awal. Pak, tanya. Hei, kita Pak, lanjutkan. tanya sebentar. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Tahalul itu cukur rambut ya, Pak ya? Memotong rambut ya? Ya, memotong sebagian rambut. Oh, sebagian. Kalau Oke, tahalulnya berapa kali itu, Pak? tahalulnya kalau dalam berhaji 2 kali. Ini pertama, yang kedua nanti setelah sa'i tahalul lagi gitu ya, 2 kali. Baik, kegiatan berikutnya.
Kalau ini namanya apa, anak-anak? Tawaf, Pak. Siapa yang tahu? Tawaf. Tawaf, betul. Tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau yang ini, Wah. yang ini apa? Sa'i. Sa'i, betul. Enggak, Pak. Sa'i. Ya, sa'i tadi kan di ujung lorong sana, yang di belakang sana, yang di depannya sini Bukit Marwah gitu ya. Ini sa'i ketika sudah Jauh terjadi. enggak, Pak, itu, Pak? Ya, kira-kira 200 meter, 300 meter. Jauh, ya jauh, ya dekat sih. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini kegiatan apa, anak-anak? Ini kan bentuknya tenda-tenda semua Malam tadi. atau apa itu, Pak, ya? Bermalam di Mabit bukan Pak. Tenda, Mabit, kirain larikan Nah. pada orang. Kemah, Pak. Mabit bukan Pak. Bermalam. Mabit, betul. Di mana tempatnya? Di Mina. Musdalifah ya Pak. Di Musdalifah. di Musdalifah udah tadi. Kalau di Musdalifah itu Di Mina berarti, Pak. nggak pakai tenda. Nah, ini nggak pakai tenda kalau di Musdalifah. Kalau ini di Mina. Mina, betul. Jadi di Mina ini ada yang namanya ini tempat melempar jumroh itu. Nah, di sekitar tempat melempar jumroh itu ada tenda-tenda perkemahan Mina tadi. Udah jelas ya anak-anak? Kegiatan atau pelajaran yang hari ini. Boleh saya bertanya Pak? Oh ya, silakan Mbak Parmi, silakan. Kalau anak kecil itu kalau ikut haji itu sudah bisa dibilang haji atau belum ya Pak? Silakan, ada yang mau menjawab dari teman-teman. Kalau anak kecil ikut berhaji sudah dibilang haji apa belum? Siapa yang mau membantu jawab? Pak Abu Thalib, silakan. Yang sudah dikatakan haji mungkin yang sudah balik, Pak. Pendapat yang lain, silakan. Mbak Ila, ada pendapat? Saya kurang paham, Pak, kalau itu, Pak. Baik, saya jelaskan ya. Kalau anak kecil melaksanakan haji, ya tetap aja bisa dibilang haji, dia melaksanakan haji, ya toh. Cuman bagi anak kecil itu hukumnya belum wajib, ya. Karena termasuk syarat-syarat haji itu dia adalah sudah balik gitu ya. Kalau belum balik berarti belum wajib haji. Berarti anak kecil hukumnya sunat seperti Sunnah. ya. Tetapi kalau dia sudah dibilang haji ya sudah haji karena dia sudah melaksanakan haji. Saya ada pertanyaan lagi, silakan. Tadi ketika tawaf kok ada yang pakai payung, Pak? Boleh toh, Pak? Baik, ada yang membantu jawab. Sekarang gantian, Mas Abu Thalib bantu menjawab. Tadi Belum paham, Pak. Oh, belum paham. Coba yang lain lagi. Siapa ini? Jadi kalau masalah pakai payung, karena payung itu kan tidak nempel di badan ya. Artinya apa namanya? Bagian yang meneduhi itu yang di atas itu kan tidak menempel di badan. Jadi pakai payung itu boleh gitu ya. Kalau sudah tidak ada, sebenarnya ini ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Kita review aja untuk pelajaran hari ini. Untuk yang pertama, hukum dari haji. Hukum dari haji itu pada dasarnya apa, anak-anak? Wajib. Wajib. Kenapa wajib? Karena masuk rukun Islam. 100. Karena termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Kelima, Pak. 5, Pak. Kelima, betul. Terima kasih. Hukum dasarnya wajib. Tetapi hukum dasar itu bisa berubah. Menjadi sunat, menjadi haram, menjadi makruh gitu ya. Kalau sunat, Anak kecil, Pak. anak kecil, betul. Selain anak kecil, sunat. Siapa lagi? Bagi siapa lagi? Yang sudah 2 kali, Pak. Sudah 2 kali sunat, betul. Yang ketiga, ada lagi. Satu lagi aja. Bagi hamba sahaya atau bu. Terus sekarang kalau hukumnya makruh. Ini Pak Alif yang baru nongol. Yang belum mampu, Pak, Wah, belum mampu. memaksakan. Belum mampu memaksakan. Kalau Oke. belum mampu itu malah tidak wajib gitu ya. Kebalik berarti, Pak.
Iya. Mampu tapi tetangganya masih kurang mampu, akhirnya berangkat, Pak. Nah, 100 itu Pak Alif ternyata cerdas ya. Jadi makruh itu bagi yang sudah pernah melaksanakan, mau melaksanakan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi tetangganya sebenarnya ada yang lebih membutuhkan uluran tangannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya gitu ya. Jadi lebih bermanfaat untuk membantu tetangganya itu. Jadi ketika dia memaksakan melaksanakan haji pada saat itu, dia hukumnya malah makruh. Haram bagi siapa coba? Siapa yang tahu? Orang non-muslim, Pak. Jika menggunakan harta haram, Pak. Orang non-muslim, betul. Harta rampasan. Mungkin kalau berangkat hajinya menggunakan harta yang haram, Pak. Oh iya, harta yang haram jelas nggak boleh untuk ibadah dong, betul. Yang terpenting dari tujuan, ya. Dari tujuannya melaksanakan haji itu, kalau dia hanya ingin membuat Pamer. keonaran, kerusakan di tanah haram sana, maka hukumnya haram gitu ya. Kalau waktu-waktu haji, yang tahu siapa? Ya coba, ada dasarnya di Al-Quran dan hadis, ada semua dasar waktu-waktu haji. Waktu-waktu haji. Ayo siapa yang tahu? Bulan Dzulhijjah, Pak. Bulan Dzulhijjah, betul. Ada yang lagi yang lebih luas? Baik, Pak Guru jelaskan ya. Waktu-waktu haji itu kalau dalam Al-Quran dikatakan Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Jadi bulan-bulannya sudah jelas. Lalu dijelaskan lagi oleh hadis dari Ibnu Umar bahwa bulan-bulan haji itu mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan awal Dzulhijjah. Baik, seterusnya syaratnya. Kalau syaratnya apa saja? Siapa yang tahu? Syarat orang haji. Beragama Islam, Pak. Ya jelas beragama Islam. Yang lain? Balik. Sehat jasmani rohani, Pak. Sehat jasmani rohani, betul. Yang kedua, yang Balik. ketiga? Balik, Pak. Betul. Betul. 3, 4? Mampu, Pak. Mampu. Mampu, betul. Jadi ada 4 ya. Islam, balik, Islam, berakal sehat, balik, dan mampu. Pengertian mampu apa saja coba? Siapa yang tahu? Mampu itu dari segi apa saja? Ayo. Dari segi materi sama apa ya, Pak ya? Materi mungkin, jelas. Pak. Rohaninya mungkin, Pak. Rohaninya. Rohani, ada lagi pendapat yang lain, baru 2 nih. Sehat, Pak, badannya. Sehat badan, betul. Sehat badan dan rohaninya 1. Terus yang kedua tadi mampu. Terus apalagi? Siap mental, Pak. Siap mental, itu termasuk yang rohani tadi. Yang lain lagi? Hartanya mencukupi, Pak. Tidak menanggung hutang mungkin ya. Ya, harta mencukupi atau memiliki bekal. Jadi memiliki bekal itu tidak saja hanya ketika dia berangkat terus pulang dari tanah haram sana untuk melaksanakan haji, tetapi juga yang ditinggal untuk keluarganya itu juga cukup. Nah, itu namanya memiliki bekal yang cukup. Selain itu apalagi? Mampu itu. Ada kendaraan, ada aman dalam perjalanan. Satu lagi yang paling penting bagi perempuan. Ayo. Ada mahram, Pak. Ada mahram, betul. Kalau tidak ada mahram bagaimana? Menyewa bodyguard, Pak. Wah, terlalu mahal itu menyewa bodyguard. Dicarikan mahram, Pak, masa, Pak? Dicarikan mahram. Oh ya, harus nikah mahram, dulu, Pak. kan? Masa, Pak? Atau mempercayakan kepada temannya wanita yang lain untuk menjaganya seperti itu. Jadi boleh misalnya ibu-ibu berangkat haji,
tetapi tidak ada mahramnya, terus punya teman wanita yang lain yang bisa dipercaya untuk menjaganya, itu boleh gitu ya. Baik, Pak, yang tanya. terakhir tadi yang termasuk rukun-rukun haji ya tadi ya. Ada berapa? Coba sebutkan. Siapa yang tahu? Apa tadi, Pak? Rukun haji ada 6. Apa saja? 1. Mas Alif, ayo coba. Satu, Rukun haji. Islam. Hah? Rukun loh. Mampu. Nah, itu syarat. Rukun. Syarat ya. Rukun. Apa? Lupa. Aduh. Bu Ila, ayo Mbak Ila, apa rukun? Apa, Pak, tadi, Pak? Islam. Sa'i tawaf itu masuk, Pak? Iya, dari awal yang urut dari awal. Niat, 1. Ihram, Pak. Niat ihram dulu lah. Ihram, betul. Ihram itu terus kemudian di dalam ihram itu isinya niat dan sebagainya itu. Terus yang kedua apa? Rukun loh. Pak. Wukuf. Baria. Wukuf, Pak. Wukuf. Betul, Mas Abu Thalib, betul wukuf. Yang ketiga, Baria. Sa'i, Pak. Belum betul. Yang ketiga loh. Pak. Sebelum Tawaf. saya ada lagi. Bermalam. Betul. Tawaf. Yang keempat, ayo Mas Abu. Membalang jumroh. Melempar jumroh. Kurang tepat. Ayo. Setelah tawaf tadi loh, keluar dari Masjidil Haram, lalu dari Bukit Sa'i, ya. Sa'i. Yang keempat. Yang kelima, apa yang kelima? Rukun. Melempar jumroh tadi, Pak. Tahalul, Tahalul. betul. Terus yang terakhir, Tertib. ayo. Tertib, Pak. Tertib, betul. Tertib itu apa? Mendahulukan rukun-rukun Urut yang dari awal sampai akhir. dari awal sampai akhir urut gitu ya. Urutannya berapa? Bagaimana tadi urutannya? Ihram, yang kedua, Kepala ihram. Wukuf. yang kedua, wukuf, yang ketiga, yang Tawaf. ketiga, tawaf, yang keempat, Sa'i. yang keempat, sa'i, yang kelima, Tertib. yang kelima, tahalul, terakhir, Tertib. tertib. Baik, anak-anak, saya rasa sudah cukup paham semuanya ya. Untuk apa tesnya nanti sebenarnya sudah Pak Guru siapkan 5 soal untuk latihan di Google Form, tetapi yang satu ini tadi mau saya tayangkan kok nggak bisa, sehingga nanti saya kirim lewat WA saja kalau mau nyoba mengisi Google Form-nya sekaligus tokennya ya untuk penilaian pengetahuan begitu. Baik anak-anak, karena sudah cukup, mari kita untuk pelajaran yang akan datang kita masih melanjutkan masalah haji ya, pembahasannya. Kita pelajari tentang apa saja, tadi rukun kan sudah. Sekarang mempelajari tentang wajib haji, besok ya pertemuan yang akan datang, wajib haji dan sunat-sunat haji begitu. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menambah ilmu bagi kita semua, sehingga kita suatu ketika nanti bisa melaksanakan ibadah haji sesuai panggilan dari Nabi Ibrahim, sehingga kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita menjadi sempurna 5 rukun Islam. Begitu ya anak-anak? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan Mas Abu Thalib memimpin doa penutup. Siap. Tempat berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Abu Thalib. Anak-anak tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.